يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan karunia serta izin dan taufiknya untuk kita sampai kita bisa menemui bulan suci Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Bulan suci Ramadan tentunya sama-sama kita sudah tahu dengan suatu ayat yang sering kita dengar dari semenjak kita kecil hingga saat ini. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang 183. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kaum-kaum sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jelas dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada kita bahwa puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib bagi seorang muslim yang tidak memiliki uzur, seorang muslim yang sehat, yang berakal, yang sudah baligh, yang tidak dalam kondisi safar, wajib baginya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan kita juga sama-sama tahu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai rukun Islam. Beliau mengatakan bunyal Islam ala khams. Rukun Islam ini ada 5. Salah satunya adalah saum syahr Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Maka ini pun mempertegas lagi, selain dari ayat tadi, hadis ini pun mempertegas bahwa rukun Islam adalah sesuatu yang wajib. Seorang muslim ketika dikatakan seorang muslim maka harus melengkapi rukun Islam ini. Itu adalah puasa di bulan Ramadan. Akan tapi disayangkan, sebagian dari kaum muslimin masih ada yang belum melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Masih ada yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Masih ada yang enggan menahan rasa haus, rasa lapar dan syahwatnya di siang hari bulan Ramadan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan 11 bulan lamanya bebas bagi kita untuk menyantap makanan di siang hari, meminum minuman segar di siang hari. Hanya 1 bulan. Di bulan Ramadan saja Allah ingin kita melakukan puasa. Maka jangan sampai ada di antara kita atau saudara-saudara kita atau orang terdekat kita yang masih meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa uzur, tanpa alasan yang syar'i, tanpa alasan yang jelas. Maka apalagi yang lebih parahnya, ada orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, dia tanpa rasa malu, dia pede, dia minum di tengah keramaian, dia makan di tengah keramaian tanpa merasa bersalah, tanpa merasa nggak enakan, dia santai aja. Waliyadzubillah. Maka kita khawatir terhadap orang yang terlebih seperti ini, kepedean, ya. Dia muslim, dia nyantai aja, dia merokok di jalan, dia makan di jalan, dia minum tanpa ada rasa malu. Ini termasuk mujaharah. Itu termasuk menampakkan dosa ke depan orang-orang di hadapan khalayak dengan sengaja. Padahal Nabi SAW mengatakan, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Semua umatku akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kesempatan untuk bertobat, akan diterima taubatnya. Illal mujahir, kecuali orang-orang yang bermujaharah tadi, yaitu orang-orang yang sengaja melakukan dosa tanpa rasa malu, dengan penuh kepedean di hadapan khalayak ramai. Maka khawatir orang yang seperti ini dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan orang yang makan di siang hari di bulan Ramadan, harusnya dia merasakan akan pengawasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama." Tidak ada sesuatu hal apapun, sekecil apapun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu di langit ataupun di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam juga pernah menyebutkan tentang satu hadis yang menceritakan hukuman bagi orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadisnya, "Bainama ana naim, atani rajulan, fa akhadha bi dhab'i, fa ataya bi jabalan wa'ra." Ketika aku sedang tertidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku didatangi dua orang. Maksudnya di sini adalah dua malaikat. Kemudian mereka menempuk atau merangkul pundakku. Kemudian membawaku ke pegunungan yang tandus. Kemudian mereka berkata, "Faqala is'ad." Ayo naik. Kata Nabi SAW, "Faqultu inilah utiquh." Maka beliau mengatakan, "Saya nggak sanggup." Maka kedua malaikat ini mengatakan, "Faqal sanusahiluhu lak." Kami akan memudahkannya bagimu. Akan dibantu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Fasa'atu." Maka aku naik. Hatta idza kuntu fi sawadil jabal, idza bi aswatin syadidah. Sampai ketika aku sampai di puncak gunung, aku mendengar suara yang sangat kencang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Fakultu, ma hadhil aswat." Beliau mengatakan, "Ada suara apa ini?" Kemudian dua orang tadi berkata, "Faqala, hiya a'wa'u ahlin nar." Thumma intalaqa bi. Itu adalah jeritan penduduk penghuni neraka. Kemudian mereka berdua mengajakku pergi. Kemudian Nabi SAW melanjutkan kisahnya. Fa'idha biqawmin mu'allaqina bi'araqibihim musyaqqaqah ashdaquhum tasilu ashdaquhum dama. Kemudian aku melihat ada sekelompok orang yang mereka tergantung dengan urat kaki mereka, tergantung dalam kondisi terbalik. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Urat kakinya tergantung sebagaimana hewan ketika misalkan kita menyembelih kurban, kambing kita gantung, sapi, seperti itu kondisinya. Kemudian tasilu ashdaquhum dama. Dari uratnya tadi keluar darah yang banyak yang bercucuran. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Qultu, man haula?" Siapa mereka ini? Qila, alladzina yuftirun qabla tahillati saumihim. Siapa mereka ini? Maka dikatakan kepada beliau, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya, tanpa uzur. Subhanallah. Ini adalah bentuk siksaan kepada orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa uzur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa mereka dengan siksaan yang amat sangat pedih. Bahkan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa uzur, tanpa alasan, maka dosanya lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa minum khamr dan lain sebagainya. Wal'iyadzubillah. Maka saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi yang pernah membatalkan puasanya tanpa sengaja, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya pintu taubat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terbuka lebar, dan jangan sampai hal itu terulang lagi. Adapun saudara-saudari kita di sekitar kita, kita nasihati. Jangan sampai ada kerabat kita, orang terdekat kita yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Karena kita ingin kita bersama mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan di surganya. Allah Ta'ala alam, semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.